Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di kelas matematika kelas 7 SMP Negeri 2 Ampel. Marilah kita belajar matematika bersama, yaitu matematika yang menyenangkan, bersama saya, Heri Purwanto SPD, SMP Negeri 2 Ampel, Kabupaten Boyolali. Selamat belajar, semoga sukses. Kita mulai bab 1 mengenai bilangan bulat yang terdiri dari yang pertama, mengenal bilangan bulat, kemudian penjumlahan bilangan bulat, pengurangan bilangan bulat, dan operasi hitung pada bilangan campuran. Mengenal bilangan bulat. Kita akan mengenal bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Tetapi sebelum kita masuk ke sana, kita ingat terlebih dahulu materi yang pernah kita pelajari di SD, yaitu bilangan 1, 2, 3, 4, 5. Disebut bilangan apakah itu? Nah, 1, 2, 3, 4, dan 5 itu adalah bilangan asli. Sedangkan 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 itu adalah bilangan cacah. Jadi, perbedaan antara bilangan asli dan bilangan cacah itu terletak pada 0. Dalam bilangan cacah ada bilangan 0, tetapi kalau bilangan asli tanpa 0. Bagaimana cara kita menunjukkan suhu 15 derajat di bawah 0 ataupun kedalaman laut 80 meter di bawah permukaan laut? Perhatikan gambar pengukur suhu. Gambar yang pertama itu adalah gambar cara menunjukkan 15 derajat di bawah 0. Perhatikan pada suhu derajat Celcius. Warna merah yang pada batas atas itu adalah tepat di angka 15 di bawah 0. Penulisannya adalah negatif. Kemudian perhatikan gambar yang di samping kanan, itu adalah menunjukkan 80 meter di bawah permukaan laut. Perhatikan angkanya, yang paling atas adalah 40, kemudian 20, kemudian 0, di bawahnya adalah negatif 20, negatif 40, negatif 60, dan paling akhir adalah negatif 80. Itu adalah gambar bagaimana cara kita menunjukkan kedalaman laut 80 meter di bawah permukaan air laut. Dari hasil pengamatan kita tadi, bahwa bagaimana cara menunjukkan suhu 15 derajat di bawah 0 dan kedalaman laut 80 meter di bawah permukaan laut, ternyata diperlukan bilangan bulat negatif untuk menyatakan suhu 15 derajat Celcius di bawah 0, yaitu kita tuliskan menjadi negatif 15 derajat Celcius. Ataupun kedalaman laut 80 meter di bawah permukaan laut, itu kita tulis negatif 80. Jadi, untuk membedakan antara kedalaman di bawah air laut ataupun ketinggian di atas air laut. Jadi kita gunakan bilangan negatif dan bilangan positif. Seperti yang telah kita pelajari di SD dulu, bahwa bilangan bulat dapat digambarkan pada garis bilangan. Seperti gambar tersebut, kita perhatikan gambarnya, di tengah-tengah adalah bilangan 0. Kemudian di samping kirinya adalah bilangan bulat negatif. Kemudian di samping kanan bilangan 0 adalah bilangan bulat positif. Jadi bilangan bulat positif adalah bilangan bulat yang nilainya lebih dari 0. Dan bilangan bulat negatif
adalah bilangan bulat yang nilainya kurang dari 0. Cara membaca dan menulis bilangan bulat. Perhatikan bagaimana cara membaca bilangan bulat pada tabel tersebut. Di situ tertulis angka 7. Cara membacanya biasa 7, kemudian 8 kita baca biasa juga 8, 11 kita baca sama 11. Kemudian di situ ada bilangan negatif 7, kemudian diteruskan negatif 8 dan negatif 11. Itulah cara membaca bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Selanjutnya kita akan membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Perhatikan gambar tersebut. Arah panah merah adalah menunjukkan arah ke kanan, sedangkan warna biru adalah menunjukkan arah ke kiri. Perhatikan baik-baik gambarnya. Di situ ada bilangan 0, 1, 2, sampai 10, dan seterusnya. Kalau kita perhatikan, maka semakin ke kanan, nilainya semakin besar. Juga semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Sekarang perhatikan gambar tersebut. Ada dua arah, di tengah-tengahnya adalah bilangan 0, ada arah ke kanan dan ada arah ke kiri. Arah ke kiri dari 0 itu adalah bilangan negatif. Arah ke kanan dari 0 itu adalah bilangan positif. Artinya 0 ke kanan itu adalah bilangan bulat positif dan 0 ke kiri itu adalah bilangan bulat negatif. Seperti yang tadi sudah kita pelajari, bahwa nilai bilangan bulat semakin ke kanan, bilangan akan semakin besar. Semakin ke kiri, maka nilai bilangan akan semakin kecil. Bilangan bulat yang letaknya di sebelah kiri pada garis bilangan pasti lebih kecil dari bilangan di sebelah kanannya. Jadi kalau kita bandingkan misalnya 0 dengan 1, karena 1 letaknya di sebelah kanan, maka nilai 1 adalah lebih besar dari 0. Atau kita ambil contoh yang lain, negatif 6 dengan negatif 1. Karena negatif 1 letaknya di sebelah kanan, negatif 6, maka negatif 1 nilainya lebih besar dari negatif 6. Demikian dan seterusnya. Untuk membandingkan dua bilangan bulat, kita gunakan tanda-tanda sebagai berikut. Lihat gambarnya. Yang pertama adalah dibaca lebih dari. Yang kedua, dibaca kurang dari. Yang ketiga, kita baca sama dengan. Perhatikan contoh berikut. Marilah kita baca bersama-sama. Yang pertama, 4 lebih dari 2. Mengapa 4 lebih dari 2? Karena 4 letaknya di sebelah kanan bilangan 2. Kalau kita lihat pada garis bilangan. Yang kedua, kita perhatikan 1 kurang dari 5. Mengapa 1 kurang dari 5? Karena 1 letaknya di sebelah kiri 5. Maka 1 kurang dari 5. Kemudian contoh yang ketiga, negatif 2 kurang dari negatif 6. Mengapa negatif 2 kurang dari negatif 6? Karena negatif 2 letaknya di sebelah kanan negatif 6. Itu kalau kita lihat pada garis bilangan. Contoh yang keempat adalah negatif 4 kurang dari 3. Mengapa negatif 4 kurang dari 3? Karena negatif 4 letaknya di sebelah kiri 3 pada garis bilangan. Sekarang kita pelajari penjumlahan bilangan bulat. Mengenal bilangan bulat dengan diagram panah. Sebuah bilangan bulat dapat ditunjukkan dengan diagram panah
pada garis bilangan yang mempunyai panjang dan arah. Panjang diagram panah menunjukkan banyaknya satuan, sedangkan arahnya menunjukkan nilai positif ataupun nilai negatif. Perhatikan contohnya. Yang pertama ada garis merah ke arah kanan menunjukkan bilangan 6. Kemudian yang di bawah ada garis merah arah ke kiri menunjukkan bilangan negatif 6. Cara menjumlah bilangan bulat dengan tanda yang sama, contohnya adalah hitunglah 3 ditambah 2. Nah, jadi pertama kita mulai dari bilangan 0. Mulai dari 0, kita berjalan 3 langkah ke kanan. Mengapa kanan? Karena 3 bernilai positif. Ditambah 2, kita akan melangkah ke kanan 2 langkah sampai pada angka 5. Jadi 3 ditambah 2 hasilnya 5. Hitunglah negatif 4 ditambah negatif 2. Perhatikan tandanya. Karena negatif 4 itu nilainya negatif, maka dari 0, pasti kita mulai dari 0 yang pertama. Dari 0 kita melangkah ke kiri sebanyak 4 langkah. 0 ke negatif 1, 1 langkah. Negatif 1 ke negatif 2, 2 langkah. Negatif 2 ke negatif 3, 3 langkah. Negatif 3 ke negatif 4, 4 langkah. Jadi negatif 4 itu kita tulis dari 0 sampai negatif 4. Dilanjutkan negatif 2, artinya kita ke kiri lagi 2 langkah. Dari negatif 4 ke negatif 5, negatif 5 ke negatif 6. Jadi kita dapatkan di situ berhenti di angka negatif 6, maka negatif 4 ditambah negatif 2 hasilnya negatif 6. Kita mencoba menjumlah bilangan bulat dengan tanda yang berbeda. 5 ditambah negatif 2. Perhatikan tandanya. 5 adalah bilangan positif, maka dari 0 kita akan melangkah ke kanan sebanyak 5 langkah. Dari 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5. Nah, setelah sampai di 5, kita lihat bilangan berikutnya adalah negatif 2. Artinya kita akan ke kiri sebanyak 2 langkah. Dari 5 ke 4, 4 ke 3. Akhirnya kita dapatkan angka 3. Jadi 5 ditambah negatif 2 hasilnya 3. Kita coba hitung lagi. Negatif 4 ditambah 3. Perhatikan, negatif 4 artinya kita melangkah dari 0, 4 langkah ke kiri. Mengapa ke kiri? Ya, betul. Karena tandanya negatif. Dari 0 ke negatif 1, ke negatif 2, ke negatif 3, ke negatif 4. 4 langkah. Kemudian dilanjutkan dengan 3. Karena tandanya positif, maka langkah kita adalah ke kanan. Sebanyak berapa langkah? Ya, betul. 3 langkah. Dari negatif 4 ke negatif 3 ke negatif 2 berhenti di negatif 1. Maka negatif 4 ditambah 3 hasilnya negatif 1. Nah, sekarang kita akan mencoba menjumlahkan 2 bilangan bulat tanpa menggunakan garis bilangan. Karena kita tidak mungkin menggunakan garis bilangan jika bilangan yang kita jumlah adalah bilangan yang besar. Tidak mungkin kita membuat garis bilangan sampai ratusan, bahkan ribuan atau puluhan ribu. Maka kertas kita tidak akan muat. Maka kita harus bisa menjumlahkan 2 bilangan bulat tanpa menggunakan garis bilangan. Hal ini
sudah juga pernah dipelajari di SD. Lihat kotak pertama, 58 ditambah negatif 16. Maka penyelesaiannya adalah 58 ditambah negatif 18, kita ubah menjadi 58 dikurangi 16. Mengapa dikurangi? Karena positif ketemu dengan negatif, itu tandanya menjadi negatif. Hasilnya adalah 42. Lihat pada kotak yang kedua, negatif 216 ditambah 116, maka penyelesaiannya adalah 116 ditambah negatif 216. Kita balik, berarti 116 dikurangi 216, atau bisa kita tulis 116 dikurangi 116 dikurangi 100, maka sisanya adalah negatif 100. Penjumlahan dengan bilangan bulat negatif dapat kita lakukan dengan pengurangan dari lawan bilangan tersebut. Sekarang kita akan belajar mengurangkan bilangan bulat. Untuk melakukan operasi pengurangan bilangan bulat, selain menggunakan garis bilangan, kita dapat menggunakan model kartu muatan. Misalnya, kartu muatan tersebut kita simbolkan atau kita lambangkan, tanda positif adalah bilangan positif atau tanda palang, kemudian tanda strip itu kita buat sebagai bilangan bulat negatif. Ketika kartu positif berpasangan dengan kartu negatif, hasilnya adalah 0. Pasangan kartu muatan ini disebut pasangan 0. Kita akan belajar membuat kartu muatan untuk memodelkan atau menggambarkan 4 ditambah negatif 4. Caranya bagaimana? Yang pertama, masukkan 4 buah kartu merah yang menunjukkan positif 4. Jadi kita buat tanda positif sebanyak 4 buah. Kemudian tambahkan 4 kartu hijau yang menunjukkan negatif 4. Jadi kita buat tanda negatif sebanyak 4 juga. Kemudian kita pasangkan kartu positif dengan kartu negatif. Dari sini kita lihat apakah dari kedua muatan tersebut ada yang tidak mempunyai pasangan. Nah, jawaban Anda benar. Semuanya mendapat pasangan. Jadi tidak ada satu muatan, baik itu positif maupun negatif, yang tidak mempunyai pasangan. Dari kartu muatan tadi, untuk menggambarkan 4 ditambah negatif 4, yang sudah kita masukkan pada kotak pertama, yaitu nilai positifnya 4, dan nilai negatifnya adalah 4 juga. Setelah kita pasangkan kartu positif dan kartu negatif, maka ambil semuanya, satu pasang. Pasangan yang pertama positif dan negatif, pasangan kedua positif negatif, pasangan ketiga positif negatif, pasangan keempat positif negatif. Semuanya akan habis, berarti tidak ada sisa atau tidak ada kartu yang tidak mendapat pasangan, artinya 0. Jadi hasil 4 ditambah negatif 4 itu adalah 0. Operasi hitung campuran. Apa artinya operasi hitung campuran? Kita nanti akan mempelajari operasi hitung campuran, yaitu menggunakan penjumlahan dan pengurangan. Campuran antara penjumlahan dan pengurangan. Contohnya, negatif 4 ditambah 12 dikurangi 5. Berapa hasilnya? Nah,
untuk menghitung itu, kalau bilangannya kecil, kita bisa menggunakan alat bantu yang bernama garis bilangan. Yang pertama, caranya adalah kita lihat negatif 4. Artinya, kita mulai dari 0, 4 langkah ke kiri, sampai pada bilangan negatif 4. Kemudian ditambah 12, karena 12 adalah positif, maka langkah kita balik ke kanan. Kita mulai dari mana? Ya, betul, negatif 4. Sebanyak berapa langkah? Ya, betul, 12. Ke kanan atau ke kiri? Ya, ke kanan. 12 langkah ke kanan sampai di angka atau bilangan 8. Kemudian dari 8, kita lihat bilangan yang ketiga, yaitu nilainya negatif 5. Dari situ, maka kita langkahnya kemana? Ya, ke kiri, betul. Berapa langkah? Ya, betul. 5 langkah ke kiri. Sampai di angka atau di bilangan berapa? 3, betul. Berarti negatif 4 ditambah 12 dikurangi 5, hasilnya 3. Sekarang kita lihat 3 dikurangi 4 ditambah 2, hasilnya berapa? Yang pertama kali kita lakukan adalah kita melangkah dari 0. Bilangan pertama adalah 3, artinya nilainya positif. Kita akan melangkah ke kanan sebanyak 3 langkah. Kemudian dikurangi negatif 4. Perhatikan, negatif bertemu tanda negatif, hasilnya adalah menjadi, ya betul, positif. Jadi 4 langkah dilanjutkan ke kanan. Dari 3, kemudian ke 4, ke 5, ke 6, dan ke 7. Dari 7, kita tambah 2. Nilainya adalah positif, berarti kita ke kanan lagi 2 langkah sampai di bilangan 9. Maka 3 dikurangi negatif 4 ditambah 2 adalah 9. Ya, baiklah. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Kita telah belajar mengenal bilangan bulat, sudah menjumlahkan 2 bilangan bulat, sudah mengurangkan 2 bilangan bulat, sudah bisa membandingkan 2 bilangan bulat, dan sudah bisa mengoperasikan bilangan bulat campuran. Nah, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Tetap di rumah, tetap semangat, tidak usah panik, jaga kesehatan kita masing-masing. Kalaupun toh kita harus keluar, pakai masker. Terima kasih, semoga membantu dalam pembelajaran kita. Selamat belajar di rumah, semoga sukses untuk kita semua. Salam sehat, salam dari Pak Heri Purwanto. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.